Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan mata kuliah Sistem Logistik Maritim yang berjudul Analisis Kapasitas dan Biaya Angkut Armada Kapal Barang dalam Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pokok di Gili Air melalui Pelabuhan Bangsal. Laporan ini disusun oleh Nuzatri Ayu Febrianti, Luna Palinta Tatapsila, dan saya sendiri, Baik Respiani Suraningrum. Baik, langsung kita mulai. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Kondisi geografis ini menjadikan representasi laut sebagai tulang punggung konektivitas dan logistik nasional. Salah satu kawasan yang memerlukan perhatian khusus yaitu adalah Kepulauan Gili di Nusa Tenggara Barat, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Ketiga pulau ini tidak memiliki sumber produksi yang pangan yang memadai sehingga seluruh kebutuhan konsumsi penduduk maupun wisatawan harus didatangi dari daratan Lombok melalui jalur laut dengan Pelabuhan Bangsal sebagai gerbang utamanya. Nah, disinilah pentingnya perencanaan logistik maritim yang baik. Seorang pengusaha kapal perlu merancang strategi pengangkutan optimasi agar dapat memenuhi kontrak distribusi dengan biaya seefisiensi mungkin. Berbicara mengenai Gili Air sendiri, pulau ini merupakan yang paling dekat dengan daratan Lombok dan paling padat penduduknya di antara ketiga Gili dengan rata-rata sekitar 1.800 penduduk tetap ditambah rata-rata wisatawan mencapai kurang lebih 13.500 orang per bulan. Total populasi efektif yang perlu dilayani mencapai 15.300 orang per bulan. Kapal beroperasi dari Pelabuhan Bangsal setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 WITA dengan waktu tempuh sekitar 10 menit hingga 15 menit. Baik, dari latar belakang tersebut kami merumuskan 5 pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian ini. Pertama, berapakah total tonase kebutuhan bahan pokok seperti air, minuman, sayur, buah-buahan yang harus didistribusikan ke Gili Air setiap bulannya? Kedua, berapa tonase yang menjadi tanggung jawab perusahaan berdasarkan kontrak 40% dari total kebutuhan? Ketiga, berapa waktu yang dibutuhkan setiap kapal dalam satu kali perjalanan atau call? Keempat, berapa jumlah call yang menghasilkan biaya angkut paling minimum? Dan kelima, apakah kapasitas 2 kapal yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan untuk distribusi? Adapun tujuan penulisan laporan ini selaras dengan kelima rumusan masalah tersebut, yaitu menghitung tonase, menentukan tonase kontrak, menghitung waktu operasional per call, menentukan kombinasi call paling efisien, serta mengevaluasi kecukupan armada dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan. Sebelum masuk ke perhitungan, kami perlu menyampaikan dasar data yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, standar konsumsi per kapita yang kami gunakan bersumber dari Direktur Konsumsi Pangan Badan Nasional tahun 2024. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, berdasarkan data tersebut, konsumsi beras adalah sekitar 119,3 kg per kapita per tahun, atau sekitar 9,94 kg per kapita per bulan. Gula pasir sekitar 4,3 kg per tahun atau 0,36 kg per bulan. Minyak goreng sekitar 8,3 kg per tahun atau 0,6 kg per bulan. Tepung terigu 20,5 kg per tahun per bulan. Untuk garam, karena data tidak tersedia di Dirti Bapanas, kami menggunakan estimasi standar sebesar 2 kg kapita per tahun atau 0,7 kg per bulan. Selain 5 bahan pokok, kami juga menghitung kebutuhan sayuran sebesar 6,57 kg per kapita per tahun dan buah-buahan sebesar 3,9 kg per kapita per tahun. Adapun rumus dasar yang digunakan sangat sederhana, yaitu kebutuhan dalam kilogram sama dengan jumlah populasi efektif dikali konsumsi per kapita per bulan. Populasi efektif yang digunakan adalah 15,300 orang per bulan, yang merupakan gabungan 1.800 penduduk tetap dan rata-rata 13.500 wisatawan.
Baik, kita masuk ke slide berikutnya mengenai perhitungan tonase kebutuhan barang di Gili Air. Dari data standar konsumsi per kapita NTB dan populasi efektif sebesar 15.300 orang per bulan, kami menghitung total kebutuhan untuk masing-masing komoditas. Untuk 5 bahan pokok yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan garam. Totalnya mencapai 196,91 ton per bulan. Lalu untuk air minum tidak semua dipasok dari luar pulau, kami mengasumsikan 50% dipasok dari daratan Lombok, sehingga dari total kebutuhan 918 ton yang perlu diangkut lewat kapal adalah 459 ton. Untuk sayuran, 80% dipasok dari luar, yaitu sekitar 67,07 ton, dan buah-buahan 90% dipasok dari luar, sekitar 45,16 ton. Kalau kita jumlahkan semua komoditas tersebut, total tonase kebutuhan Gili Air per bulan itu adalah 768,14 ton. Angka ini yang akan nantinya kita jadikan acuan untuk langkah perhitungan selanjutnya. Nah, dari total kebutuhan tadi yang 768,14 ton, perusahaan mendapatkan kontrak pengangkutan sebesar 40% dari total tersebut. Jadi, tonase kontrak perusahaan adalah 768,14 dikali dengan 40%, hasilnya 307,26 ton per bulan. Inilah yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk dipenuhi. Kalau kita rinci per komoditas, 5 bahan pokok sebesar 78,76 ton, air minum 183,60 ton, sayuran 26,83 ton, dan buah-buahan 18,06 ton. Angka 307,26 ton ini yang nantinya kita gunakan sebagai dasar perencanaan operasional kapal, berapa kol yang dibutuhkan dan berapa biaya yang paling efisien. Sekarang bagian selanjutnya yaitu perencanaan operasional kapal. Sekarang kita bicara soal perencanaan operasional. Jam operasi kapal itu adalah pukul 6 sampai 17.00 WITA, artinya tersedia 660 menit per hari. Dalam satu kali perjalanan atau satu call ada 4 komponen waktu. Persiapan 30 menit, muat barang 60 menit, perjalanan pergi pulang ke Gili Air itu 30 menit, dan bongkar muatan 60 menit. Total satu call itu membutuhkan 180 menit atau 3 jam. Kalau 660 menit dibagi 180, hasilnya 3,67. Nah, kita bulatkan ke bawah menjadi 3 call per hari. Sisa waktu setelah call ketiga mulai pukul 15.00 tidak cukup untuk melakukan satu call penuh lagi. Jadwalnya pun rapi. Call 1 itu pukul 6 sampai 9.00, call 2 pukul 9.00 sampai 12.00, dan call 3 itu pukul 12.00 sampai 15.00. Adapun spesifikasi armadanya itu kapal 1 berkapasitas 12 ton dengan biaya sewa 10 juta per call, dan kapal 2 berkapasitas 20 ton dengan biaya 14 juta per call. Keduanya bisa melakukan maksimal 3 call per hari. Selanjutnya yaitu analisis jumlah call dan biaya angkut. Nah, inilah inti dari analisis kami, mencari kombinasi penggunaan kapal yang efisien untuk memenuhi kontrak 307,26 ton dengan biaya minimum. Kami membandingkan 3 pilihan. Jadi pilihan pertama itu menggunakan kapal satu saja sebanyak 26 call. Total muatannya itu 312 ton, biayanya 260 juta. Lalu ada pilihan kedua menggunakan kapal 2 saja sebanyak 16 call. Total muatannya 320 ton, biayanya 224 juta. Yang dimana ini sudah lebih hemat. Lalu untuk pilihan ketiga itu
kombinasi yang dimana kapal 2 sebanyak 15 kol mengangkut 300 ton ditambah kapal 1 sebanyak 1 kol mengangkut 12 ton. Total muatannya 312 ton dan biayanya 220 juta rupiah. Ini merupakan pilihan yang paling efisien. Jadi pilihan yang kami rekomendasikan ini adalah pilihan ketiga yang dimana kombinasi kapal 2 dan kapal 1 karena menghasilkan biaya angkut terendah sekaligus tetap memenuhi tonase kontrak. Baik, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan untuk keseluruhan pilihan, di mana dari ketiga pilihan tersebut, pilihan ketiga adalah yang paling efisien karena hemat 4 juta dibanding pilihan kedua dan hemat 40 juta dibanding pilihan pertama dengan total muatan yang diangkut sebesar 312 ton, memenuhi kontrak 307,26 ton. Baik, selanjutnya itu evaluasi kecukupan armada, di mana kami mengevaluasi apakah kedua kapal yang dimiliki sudah cukup untuk memenuhi seluruh kontrak dalam batas waktu yang tersedia. Dengan mengasumsikan 20 hari kerja per bulan dari Senin hingga Sabtu, kapasitas maksimal kapal 1 adalah 3 kol dikali 12 ton dikali 26 hari, hasilnya 936 ton per bulan. Untuk kapasitas maksimal kapal kedua adalah 3 kol dikali 3 ton dikali 26 hari, hasilnya 1560 ton per bulan, sehingga total kapasitas kedua kapal mencapai 2496 ton per bulan. Nah, jika dibandingkan dengan tonase kontrak sebesar 307,26 ton, terdapat kelebihan kapasitas sebesar 2188,74 ton, di mana soalnya tingkat penggunaan armada hanya 12,31%, yang artinya kedua kapal tidak perlu beroperasi penuh setiap hari. Untuk rekomendasinya, jadi cukup dengan kapal 2 beroperasi 5 hari untuk 15 kol dan kapal 1 beroperasi 1 hari untuk 1 kol, sehingga total hanya 6 hari dari 26 hari kerja yang tersedia. Baik, selanjutnya di sini ada rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu prioritas penggunaan kapal 2 jika kita hitung biaya per tonnya. Untuk kapal 2 menghasilkan 700.000 per ton, sedangkan untuk kapal 1 833.000 per ton, sehingga kapal 2 lebih hemat yaitu 133.000 per ton, sehingga harus selalu diutamakan dalam setiap pengiriman. Nah, untuk yang kedua yaitu kapal 1 hanya digunakan sebagai pelengkap, yaitu untuk mengangkut sisa muatan yang tidak dapat memenuhi kapasitas penuh kapal 2, bukan sebagai kapal utama. Yang ketiga yaitu mengingat sisa kapasitas armada masih sangat besar, mencapai 2.188 ton, di mana perusahaan berpeluang sebagian besar untuk mengajukan penambahan porsi kontrak kepada klien hingga mendekati kapasitas penuh armada. Ini adalah potensi pendapatan yang sangat signifikan. Terus yang keempat itu dari sisi infrastruktur sendiri, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas bongkar muat di dermaga Gili apabila waktu bongkar dapat dipersingkat, terus efisien operasional secara keseluruhan akan meningkat. Baik, slide selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana yang pertama adalah total tonase kebutuhan distribusi ke Gili Air adalah 764,14 ton per bulan yang terdiri dari 5 bahan pokok. Untuk air minum 459 ton, sayuran 67,7 ton, dan buah-buahan 45,16 ton. Yang kedua, tonase yang menjadi tanggung jawab perusahaan berdasarkan kontrak 40% adalah 307,26 ton per bulan. Yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan dalam satu kali call adalah 180 menit atau 3 jam, sehingga setiap kapal dapat melakukan maksimal 3 call per harinya dalam batas jam operasional dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore.
Yang keempat yaitu kombinasi menggunakan armada. Yang paling efisien adalah kapal 2 sebanyak 15 kol dan kapal 1 sebanyak 1 kol dengan total biaya 220 juta per bulan. Yang kelima yaitu kedua kapal yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk memenuhi tonase kontrak sehingga tidak diperlukan penambahan armada kapal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem logistik maritim di wilayah kepulauan khususnya Gili Air. Terima kasih.